Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Hakim. Saya akan menjelaskan tentang kesenian memanda. Kesenian memanda adalah seni teater atau pementasan tradisional yang berasal dari Kalimantan Selatan. Dibanding dengan seni pementasan yang lain, memanda lebih mirip dengan lenong. Dari segi hubungan yang terjalin antar pemain dan penonton, interaksi ini membuat penonton menjadi aktif, menyampaikan komentar-komentar lucu yang disinyalir dapat membuat suasana jadi lebih hidup. Bedanya, kesenian lenong kini lebih mengikuti zaman ketimbang memanda yang monoton pada alur cerita kerajaan. Sebab pada kesenian memanda, tokoh-tokoh yang dimainkan adalah tokoh baku seperti raja, perdana menteri, mangkubumi, wazir, panglima perang, harapan pertama, harapan kedua, kadam, permaisuri, dan sandut atau putri. Tokoh-tokoh ini wajib ada dalam setiap pementasan. Agar tidak ketinggalan, tokoh-tokoh memanda sering pula ditambah dengan tokoh-tokoh lain seperti raja dari negeri seberang, perompak, jin, kompeni, dan tokoh-tokoh tambahan guna memperkaya cerita. Disinyalir dari istilah memanda digunakan karena di dalam lakonnya peran seperti wazir, menteri, dan mangkubumi dipanggil dengan sebutan pamanda atau memanda oleh sang raja. Memanda secara mitologis terdiri dari kata mama atau memarina dan yang berarti paman, dan anda yang berarti terhormat. Jadi memanda berarti paman yang terhormat. Seni drama tradisional memanda ini sangat populer di kalangan masyarakat Kalimantan pada umumnya. Bahkan beberapa waktu silam, seni lakon memanda rutin menghiasi layar kaca sebelum hadirnya saluran televisi swasta yang turut menyinangi acara televisi lokal. Tak heran kesenian ini sudah mulai jarang dipensikan. Dialog memanda lebih kepada improvisasi pemainnya, sehingga spontanitas yang terjadi lebih segar tanpa ada naskah yang mengikat. Namun, alur cerita memanda masih tetap dikedepankan. Di sini memanda dapat dimainkan dengan naskah yang utuh atau inti ceritanya saja. Selanjutnya yaitu sejarah kesenian memanda. Asal muasal kesenian memanda adalah kesenian Bada Muluk yang dibawakan oleh rombongan Adobel Muluk dari Malaka tahun 1897. Dulunya di Kalimantan Selatan bernama Komedi Indra Bangsawan. Persinggungan kesenian lokal di Banjar dengan Komedi Indra Bangsawan melahirkan bentuk kesenian baru yang disebut dengan Adobel Muluk atau lebih tenar dengan Bada Muluk. Kesenian ini hingga saat ini lebih dikenal dengan sebutan memanda. Bermula dari kedatangan rombongan bangsawan Malaka pada tahun 1897 yang dipimpin oleh Encik Ibrahim dan istrinya Cik Hawa di tanah Banjar. Kesenian ini dipopulerkan dan disambut hangat oleh masyarakat Banjar. Setelah beradaptasi, teater ini melahirkan sebuah teater baru bernama memanda. Selanjutnya yaitu aliran dan nilai budaya. Memanda mempunyai dua aliran. Pertama adalah aliran Betang Banyu yang hidup di pesisir sungai hulu sungai, yaitu di Margesari, dan sering juga disebut memanda Priok. Yang kedua adalah aliran Tubau yang bermula tahun 1937. Aliran ini hidup di daerah Tubau, Rantau, sering dipintaskan di daerah daratan. Aliran ini disebut juga memanda Batu Bau. Aliran ini yang berkembang di tanah Banjar. Pertunjukan memanda mempunyai nilai budaya, yaitu pertunjukan memanda di samping merupakan sebagai media hiburan, juga berfungsi sebagai media pendidikan bagi masyarakat Banjar. Cerita yang disajikan baik tentang sejarah kehidupan, contoh tauladan yang baik, kritikan soal atau sindiran yang bersifat membangun, demokratis, dan nilai-nilai budaya masyarakat Banjar. Bermula memanda mempunyai pengiring musik yaitu orkes Melayu dengan mendengarkan lagu-lagu berirama Melayu. Namun sekarang beralih dengan iringan musik pamping. Selanjutnya yaitu perkembangan memanda saat ini. Pada masa sekarang ini, memanda mulai terpinggirkan oleh kesenian modern. Bahkan mungkin hanya sedikit generasi muda yang tahu kesenian ini. Jika kesenian asli daerah seperti memanda tak lagi mendapat perhatian generasi muda, jangan heran nantinya kesenian ini benar-benar punah. Keberadaan kesenian bertutur seperti memanda, wayang gong,
sudah mulai sekarat. Kesenian yang dulu jadi sarana warga mendapatkan hiburan sekaligus informasi nyaris mati karena kurang mendapat apresiasi masyarakat. Pemerintah sebenarnya sudah berupaya melestarikan dengan menghadirkan di sejumlah event resmi seperti hari jadi kabupaten, tetapi memang terbatas. Kendala lainnya banyak masyarakat kurang tertarik lagi. Menurut Abdul Syukur, pelaku teater dan sastra Banjarmasin mengatakan dulu saat ada Departemen Penerangan, kesenian bertutur lebih terangkat karena sering diminta tampil menyampaikan program pemerintah, terutama di kalangan pedalaman. Tapi sekarang makin jarang sehingga banyak masyarakat jadi kurang mengenal. Kendati begitu, kata dia, perlu adanya modifikasi agar kesenian tersebut dapat diterima semua kalangan lagi. Misalnya bahasa yang digunakan tidak melulu bahasa daerah, tetapi dengan bahasa Indonesia.